Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, bolo-bolo ternak, dan dulur-dulur pecinta perkebunan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan bagi sahabat semua yang menjawab salam saya di kolom komentar, Bang Bekicot doakan semoga diberi rezeki yang banyak. Sahabat, kali ini Bang Bekicot lagi OTW menuju rumpun bambu untuk mencari rebung. Kalau orang Jawa bilang ini adalah bung. Rebung adalah tunas muda bambu yang tumbuh di sekitar akar. Rebung ini bisa dikonsumsi sebagai sayur, dibuat lumpia, atau bahkan diolah menjadi makanan lain. Sekarang kita akan mencoba mencari rebung di sekitar rumpun bambu ini, sahabat. Biasanya rebung tumbuh di sekitar bambu ini setelah hujan, saat tanahnya masih lembab seperti sekarang. Mencari rebung itu tidak semudah yang dibayangkan. Dari luar, rumpun bambu ini memang terlihat indah dan asri, sahabat. Tapi begitu masuk ke dalam itu perjuangannya baru dimulai. Langkah pertama saja sudah sulit. Di bawah rumpun bambu ini tanahnya lembab dan penuh dengan akar yang menjulur kemana-mana. Kalau tidak hati-hati bisa terpleset atau tersandung akar yang mencuat dari dalam tanah. Belum lagi carang atau ranting-ranting bambu yang kering dan berserakan di mana-mana. Setiap kali melangkah pasti ada yang menghalangi jalan. Kadang kaki ini tersangkut di sela-sela batang bambu yang tumbang. Yang paling menyebalkan adalah duri-duri kecil yang menempel di batangnya, sahabat. Jangan salah, durinya mungkin kecil, tapi kalau tersangkut di kulit rasanya perih sekali. Makanya harus hati-hati saat menyibak batang bambu agar tangan tidak terkena duri. Dan ini bagian tersulit, mencari rebung yang masih muda. Rebung itu tidak tumbuh begitu saja di tempat terbuka, sahabat. Biasanya tersembunyi di antara akar bambu yang lebat. Kalau tidak jeli bisa terlewat begitu saja. Kalau kita perhatikan di sekitar bambu ini selalu ada lapisan tebal daun kering yang jatuh dan membusuk. Ini bukan sekedar sampah organik, tapi bahan alami yang kaya akan unsur hara, sahabat. Daun bambu yang sudah membusuk mengandung karbon yang tinggi, mirip dengan serbuk gergaji atau sekam padi yang sangat baik sebagai bahan kompos alami. Untuk membuat pupuk organik dari daun bambu, kita bisa mencampurnya dengan kotoran ternak atau sisa dapur seperti kulit, buah, atau sayuran. Proses dekomposisinya akan menghasilkan pupuk kompos yang kaya akan nutrisi. Dan satu lagi yang sering tidak kita sadari, sahabat. Tanah di bawah rumpun bambu sering kali menghasilkan air lindi alami. Nah ini, apakah sahabat pernah dengar air lindi? Nah, air lindi ini kaya akan mineral dan mikroorganisme baik yang bisa digunakan sebagai pupuk cair alami. Dengan mencampurkan air lindi ke air biasa, kita bisa menggunakan sebagai penyubur alami untuk tanaman di rumah, sahabat. Mulai dari cabai, tomat, hingga sayuran-sayuran hijau. Nah, air lindi ini adalah cairan yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik, termasuk daun dan batang bambu yang membusuk secara alami. Air ini kaya akan nutrisi, mikroorganisme baik, serta zat humus yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.
kita dapat satu lagi sahabat. Nah ini bongori, prengori. Ini sudah jam 5 lebih ini. Bentar lagi kita pulang saja ya, udah mau maghrib soalnya. Di bawah rumpun bambu yang lebat, daun-daun kering dan batang yang jatuh akan mengalami proses dekomposisi secara alami. Saat hujan turun atau ada kelembapan tinggi, air meresap ke dalam lapisan daun membusuk dan mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan yang disebut air lindi. Air ini kemudian mengalir belahan di sekitar akar tanaman, memberikan nutrisi alami yang bisa diserap langsung oleh tanah dan tumbuhan di sekitarnya. Mikroorganisme yang ada di dalam air lindi, terutama dari bahan organik seperti daun bambu yang membusuk, dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri PGPR di tanah. Air lindi mengandung karbon organik yang bisa menjadi sumber makanan bagi bakteri PGPR, sehingga mereka berkembang lebih baik sahabat. Jadi air lindi dan PGPR bisa bekerja bersama-sama untuk menciptakan tanah yang lebih subur, sehat, dan bebas dari penggunaan pupuk kimia. Cara menggunakan air lindi dari bambu untuk skala rumahan sebagai pupuk cair. Sahabat bisa mengambil air lindi yang mengalir dari tumpukan daun bambu yang membusuk. Campurkan dengan air bersih dengan perbandingan 1:5, lalu gunakan untuk menyiram tanaman. Atau sahabat juga bisa gunakan air lindi sebagai kompos booster, karena mikroorganisme dalam air lindi bisa mempercepat proses fermentasi pada pembuatan kompos organik sahabat. Dari tanaman bambu kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, mulai dari menjaga ekosistem, bahan bangunan, hingga sumber pangan yang kaya akan nutrisi. Begitulah alam bekerja, menyediakan segala yang kita butuhkan, selama kita tahu cara menjaganya. Jadi kalau sahabat melihat rumpun bambu di sekitar desa, jangan hanya melihat sebagai tanaman liar. Ada begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil, dan salah satunya adalah air lindi. Akhirnya setelah penuh perjuangan kita berhasil mendapatkan rebung segar sahabat. Meskipun harus masuk ke dalam rumpun bambu, melewati duri-duri kecil dan menghadapi ranting-ranting atau carang yang tajam. Semua itu terbayar dengan hasilnya. Saatnya kita bawa pulang dan akan kita olah untuk sayur sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam ijo royo royo.